Hai guys, welcome to the screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan film Buya Hamka 2. Kali ini diberi judul dengan Hamka dan Siti Raham, berfokus ke karakter Siti Raham yang benar-benar tabah, tangguh, dan orang di balik nama besar dari Buya Hamka yang mendukung sebagai istri. Dan benar-benar di sini sosok Siti Raham hadir dalam berbagai kesusahan, kesenangan dari Buya Hamka. Kita akan fokus di sana untuk film kedua ini. Dan ternyata setelah menyaksikan film kedua, wow, benar-benar masih banyak banget yang bisa diceritain dari sosok Buya Hamka dan juga Siti Raham, bahkan dengan para sahabatnya gitu. Poin utama dari seorang Buya Hamka dan Siti Raham di sini diceritakan dengan sangat baik dan puas. Bersyukurlah kalian semuanya dari umat Muslim dan juga orang Minang terutama. Gila film ini. Ekspresi pertama gue setelah menyaksikan film ini keluar dari bioskop adalah Masya Allah, Masya Allah. Gue sebagai bapak satu anak bocil gitu ya, bener-bener di sini ada beberapa adegan yang bener-bener gue buat terharu parah gitu ya. Terutama di adegan ketika sakaratul maut itu, dan itu sedih banget gitu ya. Ini pun relate banget buat teman-teman yang mungkin ada orang tua, kemudian juga ada pasangan, apalagi yang baru menikah. Itu kalian pasti bisa membayangkan gimana nantinya ketika gue udah tua, siapa yang lebih duluan dipanggil, dan yang ditinggalkan itulah yang benar-benar sebenarnya yang paling menderita gitu ya. Dan bahkan sampai sekarang gue agak sedikit berkaca-kaca ya dengan ceritanya gitu ya. Tapi fokus di sini gue sukanya adalah Buya Hamka tidak kehilangan pamor. Dia tetap sang pemeran utama di film ini, tetap screen time-nya lebih banyak. Tapi dengan judulnya Hamka dan Siti Raham, meskipun karakter Siti Raham ini nggak sebanyak screen time-nya dengan Buya Hamka, tapi makna hadirnya dia di setiap kesusahan Buya Hamka itu hadir, yang membuat Siti Raham yang diperankan oleh Laudya Chintya Bella ini bener-bener nyawa di film kedua ini. Gue suka banget bagaimana pengeksploran itu, dan treatment-treatment kayak gini sih bener-bener unik dan gue suka gitu ya. Bisa gue bilang ini adalah salah satu film biopik terbaik Indonesia, dan gue bersyukur bahwa masih ada film-film besar biopik seperti Buya Hamka, karena di tahun 2023 kita jor-joran dikasih film horor, kasih film-film action, tapi film-film biopik benar-benar minim di tahun ini gitu. Tapi dengan adanya Buya Hamka, wah, Masya Allah pokoknya gitu ya. Fun fact dari film ini adalah sebenarnya Buya Hamka ini ada 3 film. Total durasi dari film Buya Hamka itu ada 7 jam. Jadi dipecah-pecah menjadi 3 film. Setelah film pertama kita akan diperlihatkan usaha dari Buya Hamka untuk menjadi pejabat penting di Muhammadiyah, jadi pemimpin majalah pedoman masyarakat. Selanjutnya di kedua ini kita akan diperlihatkan bagaimana hubungan keluarga dan hubungan kasih sayang antara Siti Raham dan juga Hamka. Yang ketiga nanti kita akan diperlihatkan bagaimana masa muda dari Buya Hamka. Pertama kali dia bertemu dengan Siti Raham, dia kuliah di Mesir, bagaimana dia bisa bahas Arab dengan fasih. Itu benar-benar dijelaskan di film ketiga. Dan dengan durasi total kurang lebih 3 jam, gue benar-benar merasa bahwa film Buya Hamka yang kedua ini sih cepet ya, karena asik banget. Gue biasanya nonton drama atau apapun itu, yang biasanya gue nonton film action kayak gitu ya, fantasi, agak sedikit ngantuk gitu dengan ceritanya. Tapi Buya Hamka entah gue dari awal tuh bener-bener wah, kayak bener-bener relate gitu. Selain memang sosok Buya Hamka itu adalah salah satu idola gue juga, bapak konten kreator juga sebenarnya. Tapi memang alasan lain membuat film ini nggak berasa selama 2 jam, 3 jam ini adalah development karakter dari film pertama itu benar-benar terbangun di film kedua. Gue sukanya, gue masih relate dengan ceritanya meskipun agak sedikit lupa-lupa dengan cerita yang pertama. Tapi ketika nonton film ini dari awal lagi, gue langsung ingat bahwa film pertama tuh menceritakan apa gitu ya. Mungkin ada beberapa elemen yang gue nggak suka itu di awal-awal film aja sih. Gue berharapnya bahwa Buya Hamka ini punya petualangan atau journey yang lebih luas lagi dalam mempertahankan Indonesia. Tapi di sini cuma dilihatin dia nyebrangin di sungai, cuma memimpin beberapa rapat-rapat dari gerilya-gerilya gitu ya. Karena latar cerita dari film Buya Hamka kedua ini kan setelah kemerdekaan, setelah itu kan Belanda masuk lagi. Nah, ada beberapa transisi-transisi, mungkin beberapa kalian yang agak kesusahan nangkep yang tiba-tiba di tahun ini gitu ya. Tapi untuk itu nggak ada masalah. Gue sebenarnya berharapnya pengen yang lebih besar lagi, dengan skala dia bisa bertemu dengan Belanda lah, bagaimana mereka geopolitiknya lebih luas lagi. Tapi setelah 10 menit lewat dari film ini, gue akhirnya paham bahwa judulnya kan Hamka dan Siti Raham. Balik lagi setelah Buya Hamka celaka di awal film, setelah diurus lagi dengan si Siti Raham, disinilah poin penting dari film ini, bagaimana dialog-dialognya manis banget. Gue suka banget dengan penceritaan dari Alim Sudio dan juga Cassandra Massardi. Di sini
kata-katanya indah banget. Ada beberapa biasanya film-film Indonesia itu kan kalau mereka menggunakan bahasa baku tuh cringe parah dan gila, baku jadi kaku gitu. Tapi di sini gila men, dengan beberapa kata-kata yang kayak sebenarnya Tuhan itu memberikan 100 kebahagiaan, 99-nya tuh disimpan di surga dan hanya diberikan satu kebahagiaan yang turun di dunia. Salah satunya adalah memberikan kamu yang kini berada di sisiku. Kayak pokoknya kayak gitu intinya. Dan itu baru ngomong kayak gitu aja gue terharu parah. Gue sebagai cowok gitu ya, jarang nangis, tapi ngelihat mereka wah. Apalagi ketika adegan perpisahan antara Siti Raham dan juga Buya Hamka, itu adalah the best moment yang ada di film ini. Kita nggak akan bisa menghindari kematian men. Dan bener-bener di sini relate banget untuk semua orang-orang yang nonton di bioskop tuh berkaca-kaca, ada yang nangis. Dan gue berharap kalian nonton lah untuk film ini setelah bosan dengan film mungkin fantasi, horor. Hadirnya film biopik Buya Hamka ini jadi pengobat kalian di akhir tahun 2023 gitu ya. Kemudian juga dari segi development karakter tetap berjalan di sini. Vino G. Bastian, wah gila, Vino G. Bastian gak ada lawannya. Tadinya kan sebelum hadirnya Buya Hamka pertama gue ragu, kok jadi Vino nggak yang lain gitu ya. Ternyata gue baru paham bahwa di sini makin setelah nonton film kedua, Vino G. Bastian makin parah aktingnya di sini. Mirip banget men sama Buya Hamka. Selain juga ini dipengaruhi oleh makeup prostetik itu, tapi akting dari Vino G. Bastian setelah dia diberikan makeup itu, mimik wajahnya tuh nggak hilang. Meskipun mungkin ditambahin kerutan-kerutan, tatapan sorotan matanya itu benar-benar menciri khaskan seorang Buya Hamka. Udah juara lah menurut gue Vino G. Bastian sebagai Buya Hamka di film ini. Ditambah lagi dengan Laudya Chintya Bella sebagai Siti Raham, chemistry mereka berdua wah nggak usah ditanya lagi gitu ya. Laudya Chintya Bella sebagai Siti Raham benar-benar mendukung karakter utama dengan sangat baik. Di sini dia kan tetap pemeran utama di film ini, dan mungkin keunggulan bagaimana mereka bisa total di film ini baik dari make up, sinematografi dan sebagainya karena syutingnya sebelum pandemik sebenarnya film ini kan. Jadi benar-benar mereka punya waktu, punya kebebasan saat sebelum pandemik, dan ya jadinya sebesar ini gitu ya. Kemudian kita berbicara soal sinematografi, tetap seperti film pertama, tidak menghilangkan ciri khasnya. Warna-warna jadulnya itu benar-benar meyakinkan, bagaimana tuntun warna kecoklatan juga kayak zaman-zaman dahulunya gitu ya. Mungkin gue agak sedikit kaget pas adegan-adegan arsip nasional aja yang dimunculin kayak tiba-tiba hitam putih, wah apa ini gitu ya. Tapi akhirnya gue paham bahwa ini adalah menceritakan beberapa adegan-adegan masa lalu dan akhirnya dibawa kembali ke film, dan itu nggak masalah sih menurut gue. Dari segi landscape, pengambilan gambar, beberapa visual effect kayak pesawat terbang itu lumayan memberikan ketegangan gitu ya. Secara keseluruhan sinematografi nggak ada masalah. Fajar Bustami benar-benar ciamik lah untuk mengarahkan film ini. Kemudian juga dari segi scoring, meskipun tak semenonjol yang pertama, tapi ketika beberapa adegan sedih itu tetap nyentuh banget scoring-scoringnya, tetap karena memang film ini kan sebenarnya satu kesatuan dari 3 film, jadi ya nggak akan hilang lah ciri khas dari scoring-scoring juga sinematografi dari sebelumnya gitu ya. Kolaborasi dari alur cerita, sinematografi dan juga acting setiap karakter inilah yang membuat film ini tetap bernyawa dan juga tetap menjadi salah satu film Indonesia favorit gue. Terutama juga pengambilan gambar dari Fajar Bustami yang ketika si Buya Hamka lagi pidato itu yang pakai sorban putih. Wow, itu sih parah, mirip parah, gue suka banget gitu ya. Juga bagaimana elemen-elemen sedihnya ketika si Buya Hamka hampir menyerah di penjara, itu juga salah satu yang menjadi favorit gue gitu ya. Gue berharap bahwa di tahun-tahun selanjutnya akan ada film-film biopik yang bisa menyaingi film Buya Hamka ini, semoga saja. Dan kita akan lihat bagaimana Buya Hamka ketiga nanti di tahun 2024. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kali ini. So di akhir review, gue akan memberikan skor untuk Buya Hamka Volume 2 ini ada di angka 8 dari 10. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton karena di penghujung tahun 2023 ini ada banyak banget film-film bagus. Salah satunya adalah Buya Hamka.